Presiden Yoon menyatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi warga Korea Selatan dari kekuatan anti negara dan pengikut pro-Korut atau Korea Utara. Nah kan, nungguin apa lu? Lu pasti nungguin ini kan, cerita lanjutan dari darurat militer Korea. Ini gue masih mau ngelanjutin ceritanya nih, lu penasaran nggak? Penasaran kan? Penasaran? Ya udah, kita lanjutin aja ya kan. Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Kali ini gue mau melanjutkan pembahasan mengenai keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang sempat mendeklarasikan darurat militer pada Selasa malam, namun beberapa jam kemudian mencabutnya atas desakan Parlemen Korea. Ya, situasi politiknya di negara itu saat ini memang masih terus berkembang ya Pips. Dengan banyaknya dampak pada tokoh politik di lingkungan kekuasaan Presiden Yoon Suk Yeol, khususnya kabinetnya. Lalu apa saja spekulasi yang berkembang sejauh ini tentang kondisi atau situasi politik di sana? Para ahli mengatakan bahwa deklarasi Yoon adalah upaya terakhir di tengah isolasi dan kebuntuan politik yang ia rasakan saat ini. Deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Presiden Yoon pada Selasa malam lalu, yakni 3 Desember 2024, telah memicu munculnya kritik secara luas dan ini menandai kali pertama dalam lebih dari 40 tahun tindakan semacam itu diterapkan. Karena dekret semacam ini memang sempat diterapkan pada tahun 1979, namun tentu ada alasan yang mendasarinya saat itu. Aksi Presiden Yoon pun tentu memunculkan beragam reaksi publik yang cenderung bernada negatif. Pakar politik di negara itu berpendapat bahwa langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini berakar pada meningkatnya isolasi politik pada masa pemerintahan Presiden Yoon. Ditambah lagi dengan banyaknya skandal, masalah legislatif, serta meningkatnya ketegangan hubungan antara lawan dan juga sekutunya. Kok bisa ya? Ya ini yang bakal gue jelasin pada episode kali ini. Park Cheng-hwan, seorang pakar politik sekaligus profesor di Chenggon University, menggambarkan deklarasi darurat militer sebagai upaya terakhir yang dilakukan karena Presiden Yoon merasa panik. Park berargumen bahwa meningkatnya konflik yang dialami oleh Presiden Yoon dan berkurangnya dukungan politik terhadap dirinya kemungkinan besar mendorongnya untuk mengambil apa yang disebut Park sebagai pilihan ekstrim. Fakta bahwa Presiden mengumumkan darurat militer tanpa berkonsultasi dengan penasehatnya menunjukkan adanya isolasi psikologis. Ketika orang merasa terpojok, mereka cenderung mengambil keputusan yang tidak masuk akal. Itu kata Park atau Park. Ya Pips, Presiden Yoon memang telah menghadapi tekanan yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir setelah ia pemimpin negara itu. Karena Majelis Nasional atau MPR di sana ya, parlemen di sana itu yang dikuasai oleh oposisi akan melakukan voting terkait mosi untuk memakzulkan Cho Jae-hye yang merupakan Ketua Dewan Audit dan Inspeksi serta 3 jaksa penuntut utama lainnya. Nah, mosi pemakzulan itu menuding bahwa para pejabat ini gagal melakukan penyelidikan terhadap istri Presiden Yoon, yakni Ibu Negara Kim Kyun-hee, atas tuduhan manipulasi saham. Nah, Partai Demokrat Korea yang memegang mayoritas kursi di Majelis Nasional menuduh Cho dan jaksa penuntut lainnya bias dan lalai dalam menangani penyelidikan kasus yang dialamatkan kepada Ibu Negara. Mereka juga mengkritik Cho karena menolak memberikan dokumen terkait relokasi kantor kepresidenan tahun 2022 yang kontroversial ke Yongsan. Kemudian, otoritas Yoon Suk Yeol sebagai seorang presiden pun telah dilemahkan oleh mayoritas oposisi di badan legislatif atau parlemen. Ini menyusul kemenangan telak mereka dalam pemilihan umum yang digelar pada 10 April lalu. Sejak saat itu, pemerintahan Presiden Yoon kesulitan untuk meloloskan agendanya. Malah ia berulang kali memveto rancangan undang-undang yang disahkan oleh oposisi liberal. Jadi suaranya si Presiden Yoon ini kurang kuat di parlemen karena lebih banyak oposisi di sana. Gitu. Jadi partai pendukungnya si Presiden Yoon ini tidak memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Sehingga apapun kepentingan Presiden Yoon ini kayak dibentalin gitu loh.
Hantaman politik pun bertubi-tubi menghajar Presiden Yoon, karena peringkat dukungan terhadapnya anjlok hingga mencapai sekitar 17%. Nah, kemerosotan ini diduga didorong oleh serangkaian skandal, termasuk tuduhan bahwa ibu negara tadi Kim Kyun-hee menerima hadiah atau gratifikasi seperti tas mewah Christian Dior senilai 3 juta won atau setara dengan 2.200 US dollar, dan ibu negara juga diduga terlibat dalam skema manipulasi harga saham. Bulan lalu, Presiden Yoon pun telah mengeluarkan permintaan maaf kepada publik, namun ia tetap menolak mengizinkan penyelidikan dilakukan secara lebih luas atas tuduhan terhadap istrinya itu. Yang selanjutnya inilah yang memicu kritik dari partai oposisi. Jadi kian memanaslah politik di sana karena kelakuannya mungkin Presiden Yoon, dan memang dia ditentang banget sama partai oposisi yang memegang mayoritas kursi di parlemen. Ini dilematis sih posisi kayak gini. Satu sisi dia memimpin negara itu, tapi partai pendukungnya itu tidak memegang mayoritas kursi di parlemen. Jadi itu dilematis banget lah kalau dia bikin kebijakan tuh kayak dimental-mentalin gitu loh di parlemen. Nah, yang memperparah masalah ini adalah Presiden Yoon juga dikabarkan berselisih paham dengan Han Dong-hoon, ketua Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan memang pernah atau saat ini menjadi sekutu utamanya di pemerintahan. Konflik internal inilah yang kian memperdalam isolasi politik Presiden Yoon, sehingga membuatnya semakin diperangi dari segala sisi. Jadi, ya nih dihantam dari depan, belakang, kiri, kanan, pokoknya semua menghantam dia gitu loh. Walaupun dia memimpin negara itu. Meningkatnya isolasi terhadap Presiden Yoon dalam partainya sendiri dan upaya oposisi yang tiada henti untuk mendapatkan akuntabilitas telah mendorong Presiden Yoon mengambil tindakan yang ekstrim, yakni darurat militer. Itu kata Park. Dalam pidatonya di televisi saat mengumumkan status darurat militer untuk Korsel, Presiden Yoon menyatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi warga Korea Selatan dari kekuatan anti negara dan pengikut pro-Korut atau Korea Utara. Itu klaimnya dia. Dia menuduh lawan politiknya berencana melumpuhkan pemerintahan dengan memakzulkan pejabat penting dan menghalangi agenda pemerintahannya. Saya akan memberantas kekuatan anti negara dan menormalisasi negara ini secepat mungkin, kata Presiden Yoon. Sementara itu, para pengamat politik Korea berpendapat bahwa retorika Presiden Yoon adalah upaya untuk membingkai oposisi sebagai musuh negara. Dan ini semakin mempolarisasi landscape politik yang sudah terpecah di negara itu. Pengamat politik juga memperingatkan bahwa penerapan status darurat militer yang sempat berlangsung selama 6 jam itu dapat menjadi presiden berbahaya, merusak norma-norma demokrasi, dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. For your information aja ya Peps ya, terakhir kali darurat militer diumumkan di Korea Selatan adalah pada tahun 1979 saat terjadi kudeta militer setelah pembunuhan Presiden Park Chung-hee. Nah, langkah ini belum pernah diterapkan lagi sejak Korea Selatan bertransisi ke sistem demokrasi parlementer pada tahun 1987, sehingga membuat keputusan yang dibuat oleh Presiden Yoon kemarin itu semakin kontroversial. Oke Pips, itu tadi adalah spekulasi mengenai alasan dibalik status darurat militer 6 jam yang diterapkan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Ini menurut pengamat politik di sana ya, mengenai isi kepala si Presiden Yoon saat ini yang katanya tuh memang tengah terhimpit, dihantam sana sini oleh lawan politik maupun sekutunya sendiri di pemerintahan gitu kan. Karena di parlemen sendiri dia tidak memiliki mayoritas suara lah atau mayoritas pendukung. Parlemen itu diisi mayoritas oleh oposisi, partai oposisi yang didominasi oleh Partai Demokrat Korea. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat untuk upload video-video baru yang lebih menarik untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, Pips.